bagaimana caranya hafalan Al-Quran itu dengan mudah begitu Pak? Baik, bismillah. Yang pertama, tentukan target. Target itu tidak harus muluk-muluk karena Allah itu bukan melihat hasil kan ya, Allah itu melihat proses. Jadi yang terpenting kita istiqomah, sehingga kita perlu target. Target ini kita gunakan untuk supaya kita bisa istiqomah kan ya. Jadi misalnya dalam satu hari satu ayat itu target kita gitu ya. Satu hari nggak perlu banyak-banyak, satu hari satu ayat. Atau kita mau bikin target kita adalah satu pekan satu halaman. Nah kita tentukan targetnya dulu. Yang kedua tentukan jadwal. Setelah menentukan target kita breakdown, jadi tentukan jadwal. Jadwalnya dalam satu hari jam berapa saja yang kita gunakan untuk fokus menghafal. Nah kalau itu akan kita gunakan untuk fokus menghafal, kita di waktu yang khusus untuk fokus menghafal itu kalau bisa menutup segala akses lain yang bisa ganggu. Gadget harus lepas gitu ya, jangan ada televisi ataupun media yang lain yang nyala gitu ya. Kalau perlu kita juga sosialisasikan kepada keluarga di waktu ini ibu atau bapak jangan diganggu dulu karena mau menghafal Quran itu ya. Jadi tentukan target, tentukan jadwal gitu ya. Kemudian yang ketiga konsisten tadi sudah saya sebutkan juga. Konsisten dengan satu mushaf, jangan ganti-ganti mushafnya karena otak kita ini merekam hafalan bukan cuma hafalan dalam bentuk huruf-hurufnya, tapi kadang-kadang ada memori fotografis kan. Jadi halamannya kayak apa itu gitu ikut terekam di otak kita sehingga kalau kita ganti-ganti mushaf otak kita kesulitan untuk mengakses memori sebelumnya. Loh, kemarin itu bentuknya begini gitu ya. Bentuk mushafnya begini ini kok ganti lagi ini susah. Makanya tentukan satu mushaf yang kita gunakan khusus untuk hafalan yang bisa ditandai, yang bisa kemudian dibuat satu ikatan dengan kita lah, akrab gitu ya. Yang keempat tentukan jadwal waktu dan pembimbing untuk setoran karena kita nggak bisa ngapalin Quran sendiri itu ya bisa sih tapi itu tidak efisien dan tidak efektif, kurang sangkil dan kurang mangkus. Akan jauh lebih efisien dan efektif kalau kita itu punya seorang pembimbing yang bisa kita setoran padanya. Misalnya ya dia kalau setiap hari nggak bisa, bisanya seminggu sekali, tidak apa-apa, ya kita kumpulkan hafalan kita seminggu tadi untuk di-store setiap pekan. Nah, store itu sekaligus murojaah, store itu sekaligus mengulang, melancarkan. Ya, kalau pembimbing bilang, oke, sudah lulus untuk halaman yang kita pelajari minggu ini, karena seminggu ini satu halaman, ya berarti minggu depan bisa masuk ke halaman berikutnya. Jadi, kalau dia bilang, halaman untuk minggu ini belum lulus gitu ya, silahkan diulangi lagi. Nah kita nggak perlu tergesa-gesa karena mengulang itu ya pahalanya sama kok dengan nambah hafalan baru itu. Kenapa? Karena pahala Quran itu ditentukan setiap huruf, bukan sampai ayat berapa. Beda sama laporan kamu baca Quran sudah sampai ayat berapa? Enggak. Ngitung pahala di sisi Allah bukan itu kok. Ngitung pahala di sisi Allah setiap huruf itu tiga atau 10 hasanat. Setiap huruf itu 10 hasanat, 10 kebaikan. Jadi semakin banyak diulang juga tetap pahalanya makin banyak. Nggak ada hubungannya sampai ayat berapa atau sudah kejar target sampai ayat berapa, itu nggak dihitung sebagai sebuah prestasi mendasar. Prestasi mendasarnya semakin banyak mengulang insyaallah. Demikian, wallahu a'lam bishawab.